Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Balik lagi nih bersama kami di acara Bincang Inovasi. Sekali berbincang terinspirasi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ada pepatah yang pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Atikatul Inayah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai makna subhah bersahabat karena Allah menurut Al-Ghazali. Assalamualaikum Pak Dekan, apa kabarnya Pak Dekan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah baik. Bagaimana nih Pak, aktivitas Bapak selama pandemi ini itu gimana Pak? Aktivitas saya selama pandemi tidak begitu jauh beda dengan yang sebelum-sebelumnya, cuma kalau ketika pandemi ini kita lebih sering berinteraksi secara daring. Sebagaimana tema kita, yaitu makna subhah bersahabat karena Allah menurut Al-Ghazali. Begini Pak, kita sering mendengar si A mengaku bersahabat dengan si B karena Allah. Namun pihak lain menilai bahwa si A bersahabat dengan si B hanya karena mencari keuntungan dunia. Sebenarnya makna bersahabat karena Allah itu apa sih Pak? Sering terucap tapi kita sendiri masih belum memahaminya. Baik, jadi begini, Pak, seringkali memang orang mengatakan saya itu berteman dia karena Allah. Bahkan tidak hanya berteman, bahkan ketika seseorang yang sedang ta'arufan dia pun sering menyampaikan saya itu ta'aruf mengenal dia karena Allah. Saya mencintai dia karena Allah. Nah, makna karena Allah ini kan mestinya harus dipahami. Artinya tidak cukup hanya terucap. Nah, kalau kita runut ya, karena ini saya mungkin nanti sedikit walaupun mungkin tidak secara tuntas menyampaikan pandangan Al-Ghazali, tapi paling tidak bahwa suhbah karena Allah ini atau berteman karena Allah, ya berteman tentu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Artinya berteman dengan seseorang baik dalam bidang apapun. Nah, ini sebenarnya kalau dirunut ini didasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu. Saya masih ingat ya, walaupun mungkin tidak saya baca secara total, tapi dari sahabat Abu Hurairah itu Nabi Agung Muhammad SAW itu bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari kiamat itu ada 7 orang atau 7 kelompok orang yang pada hari kiamat nanti, di hari yang tidak ada payung atau tidak ada yang menaungi kecuali naungan Allah, itu ada 7 orang atau 7 kelompok. Salah satunya itu adalah rojulani tahabafillah. Ini adalah 2 orang. Ini rojul ini bukan dalam arti yang sering kita kenal rojul dalam orang laki-laki, bukan, karena dalam bahasa Arab kata rojul ketika tidak bersandingan dengan kata mar'ah, maka rojul ini adalah seseorang. Artinya rojulani ada 2 orang yang tahabafillah. Dia saling saling mencintai karena Allah. Jadi, nah 2 orang laki-laki kok saling mencintai? Ya, artinya di sini dia bersahabat, dia tidak saling membenci maksudnya ya. Mencintai dalam diartikan, loh ini 2 orang laki-laki berarti mencintai sesama jenis, bukan. Ini artinya dia itu bersahabat antara seseorang dengan orang lain, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tapi dia itu bersahabatnya karena Allah. Nah, ketika dia bersahabat karena Allah, itu nanti pada hari kiamat ketika di suasana yang panas, bahasa Jawa ini orang nono aup-aup kecuali aup-aup Gusti Allah. Ini pada hari itu orang-orang yang saling berteman, bersahabat dengan teman yang lain atau dengan temannya itu karena Allah, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sini. Oke, baik Pak. Dilihat dari tujuannya, ada berapa sih pembagian suhbah itu Pak? Baik, kira-kira orang itu berteman itu kan
ada beberapa kemungkinan ya. Sebenarnya ada yang orang itu berteman karena kondisi terpaksa. Artinya bukan pilihan. Misalkan ketika kita bertetangga ya, misalkan kita bertetangga dengan tetangga, ataupun ketika kita masuk di sebuah lembaga pendidikan di sekolah, ataupun ketika kuliah dengan teman yang lain, atau di sebuah perkumpulan di mana itu kan kita kemudian dipaksa untuk berteman dengan orang lain. Nah, tapi juga ada pertemanan yang memang kita itu memilih teman sendiri. Nah, kalau tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan pembagian, sebenarnya menurut Al-Ghazali ini ada 4. Nah, ada 4 pembagian. Saya masih ingat di kitab Ihya itu Al-Ghazali mengatakan al-qismul awalu ini adalah hubbukal insana lidzatihi. Jadi yang pertama ini ada seseorang mau berteman dengan orang lain, ya, itu karena dia suka terhadap orang itu. Karena kita itu tidak akan mungkin berteman ketika tidak suka dengan orang itu. Artinya pasti ada unsur yang menjadikan kita suka dengan dia. Sukanya jangan diartikan suka dalam arti percintaan, bukan ya. Suka itu ketika kita berteman dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, berarti ada yang kita sukai dengan orang itu. Ketika tidak ada, tidak mungkin. Nah, yang pertama ini berteman dengan orang lain itu karena kita itu menyukai orang tersebut, bukan karena orang lain. Karena ada hal-hal yang menjadikan kita suka. Misalkan ketika hal-hal yang kita sukai itu bisa jadi karena fisiknya bagus. Oke. Bisa jadi mohon maaf sebelum. Bisa jadi karena akhlaknya bagus. Misalkan dia itu dermawan loh. Saya itu kalau berteman dia kalau diajak main kemana itu pasti diajak mampir ke warung makan yang enak-enak saya dibelikan. Nah, ini kan artinya ada yang menjadikan kita suka. Apa yang menjadikan kita suka? Oh, dia dermawan. Bisa juga sifat batiniah, artinya ada sifat baik yang dimiliki. Kemudian bisa juga kita suka dia karena fisiknya bagus. Dia cantik misalkan. Dia tampan atau dan seterusnya. Artinya ada hal-hal yang menjadikan kita suka, baik itu fisik ataupun sifat yang ketika kita berteman dengan kita menjadi nyaman. Karena ketika kita suka dengan orang maka kita menjadi pengen berbuat baik. Oh ya, saya suka dia dermawan. Ketika kita memuji orang, kita dengan suka orang maka kita ingin berteman. Ketika kita ingin berteman maka kita itu menjadi ingin berbuat baik. Nah, ini murni. Nah, kalau yang seperti ini belum dikategorikan yang berteman filah, belum. Berarti tadi Bapak kan bilangnya suhbah itu ada 4 ya Pak, itu baru yang pertama. Nah, untuk suhbah yang kedua itu apa Pak? Baik, nah yang kedua ini juga yang 1 dan 2 ini belum dikategorikan berteman karena Allah, belum. Kalau yang pertama itu dia hanya berteman dengan orang hanya karena dia menyukai orang itu baik fisiknya ataupun perilakunya. Nah yang kedua ini dia berteman dengan orang. Ya, dia berteman dengan orang tapi sebenarnya yang ia tuju bukan orang itu. Bukan orang itu yang kita tuju, tapi yang kita tuju sebenarnya adalah maksud lain. Misalkan begini, kita itu misalkan berteman dengan pejabat misalkan. Kenapa berteman dengan pejabat? Siapa tahu nanti saya diangkat menjadi PNS misalkan. Saya itu suka dengan guru itu, guru si A, dengan dosen si A atau dengan dosen si B misalkan. Kenapa saya suka dengan guru itu? Saya suka karena saya butuh ilmunya. Untuk apa ilmu itu? Agar nanti saya itu jadi orang terpandang. Kan nanti banyak orang-orang, ketika saya terkenal sebagai orang yang berilmu, itu nanti banyak orang yang berbondong-bondong, yang banyak yang memuji, dia pintar sekali dan seterusnya. Atau ketika dengan ilmu itu dia menjadi pangkat, misalkan dia kemudian melamar misalkan menjadi seorang bupati kemudian terpilih. Nah, kalau yang demikian ini dia berteman dengan seseorang itu yang ia tuju bukan orang itu sebenarnya, tapi tujuan lain. Tapi tujuan lain itu adalah orientasinya duniawi. Orientasinya bukan untuk misalkan dengan ilmu yang didapat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan. Dengan ilmu yang didapat dia berorientasi untuk mendapatkan pahala agar bahagia di akhirat, bukan.
tapi orientasinya hanya keduniaan. Keduniaan itu misalkan tadi ingin mendapat posisi, pengen dipuji orang, ingin mendapat saya suka dengan guru itu karena sebenarnya saya tidak suka orangnya, tapi yang saya butuhkan ilmunya. Dan kenapa ilmunya? Karena dengan dia punya ilmu itu menjadi miliarder, dia punya ilmu menjadi orang yang terkaya di dunia. Saya belajar dengan dia agar saya juga menjadi orang terkaya di dunia. Nah ini kan orientasinya itu masih keduniaan. Nah, yang ini dia tidak termasuk 7 kelompok orang yang nanti akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Artinya bukan orang yang ketika dia 2 kelompok ini ketika dia mengatakan berteman fillah atau karena Allah, itu omong kosong. Berarti itu cuman kita berteman dengan dia ada sesuatu yang menguntungkan kita gitu ya Pak? Iya. Orientasinya hanya keuntungan duniawi. Ya. Oke baik Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya atau yang ketiga ya Pak, tadi kan baru yang kedua, yaitu kemudian apa sih bagian suhbah yang ketiga itu Pak? Baik, kalau yang ketiga ini menurut Al-Ghazali itu hubbukal insana limaksudin tapi ini ukhrawiyin. Jadi yang ketiga ini kita berteman dengan seseorang. Kita berteman dengan seseorang tetapi kita memiliki tujuan yang baik. Misalkan kalau tadi kita bersuhbah dengan guru, menimba ilmu kepada seorang guru, kita mengharapkan mendapat ilmu. Tapi dengan ilmu itu orientasinya itu tidak berhenti di untuk kepentingan duniawi, tapi nanti adalah untuk orientasi akhirat. Misalkan yang kelompok ketiga ini dia memikir ketika orang itu beramal soleh maka dia akan mendapatkan pahala. Ketika orang itu melakukan kebaikan dia akan mendapatkan pahala dan nanti di akhirat kelak nanti dia akan dimasukkan ke mana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang buruk, maka dia itu nanti akan ditempatkan di tempat yang baik, tidak dimasukkan ke neraka. Artinya dia berteman dengan orang tapi kepentingannya itu tidak berhenti untuk urusan dunia tapi kepentingan akhirat. Tapi kepentingan akhirat ini dia masih berpikir pahala, berpikir takut neraka, ingin masuk surga. Nah, yang ketiga ini sudah termasuk fillah. Ketika berteman dengan seseorang, orientasinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan janji-janji Allah ketika berbuat baik akan mendapatkan pahala masuk surga. Kemudian ketika melakukan hal-hal tidak menghindari hal-hal yang tercela, dia tidak akan masuk neraka dan seterusnya, tidak akan dimurkai oleh Allah. Ini termasuk tahabba fillah, artinya berteman karena Allah. Ya. Oke baik Pak, untuk bagian yang keempat tadi kan yang terakhir ya Pak, penjelasan yang tadi kan katanya ada ini 3. Belum yang terakhir, ini terakhir yang nomor 1, 2, 3, 4-nya Pak. Oh iya. Iya. Nah kalau yang keempat ini dia itu hubbukal insana itu lillah wa fillah. Artinya yang keempat ini memang dia itu yang keempat ini murni karena Allah, karena kecintaan dia kepada Allah. Ya. Nah, ketika dia itu sudah memiliki rasa cinta cinta kepada Allah totalitas, maka dia sudah tidak berpikir beribadah itu karena ingin terhindar dari neraka, tidak. Ingin masuk surga, tidak. Murni karena dia itu kecintaan kepada Allah. Nah, ini yang makom tertinggi. Jadi yang tadi kalau yang pertama, yang kedua, yang kedua ini belum fillah, yang ketiga dan 4 ini sudah fillah. Cuma yang sudah fillah, artinya sudah berteman karena Allah ini antara yang ketiga dan 4 lebih tinggi makom yang keempat, karena yang keempat ini dia melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan, itu orientasinya bukan lagi karena dia ingin mendapatkan pahala, ingin terhindar dari siksa, bukan, tapi karena kecintaan dia yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makna bersahabat fillah karena Allah adalah seperti yang Bapak paparkan tadi. Lalu bagaimana makna benci karena Allah? Karena seringkali juga terdengar si A benci kepada si B karena Allah sehingga tidak berdosa. Itu bagaimana sih Pak? Ya sebenarnya mungkin
pilihan katanya mungkin tidak harus benci ya, ya mungkin tidak suka lah. Karena kan gini, kita itu mau berteman itu kurang lebih karena kita ada kecocokan. Ada yang kita sukai dari teman kita. Nah, apa yang kita sukai dari teman kita itu tentunya misalkan gini, kenapa Mbak siapa namanya? Atika. Mbak Atika punya sahabat siapa namanya? Punya sahabat Vina. Siapa? Vina. Misalkan punya sahabat Vina. Kenapa Atika ini bersahabat dengan Vina? Apakah Vina itu orang baik? Baik, Pak. Apa sih perilaku baik yang menjadikan Anda itu ingin bersahabat dengan Vina? Ya, misalnya? Mungkin sering menasehati kalau kita kan sepondok bareng ya, Pak. Iya. Ayo jamaah apa-apa di saat saya males apa lupa, ya saya jadi termotivasi aja gitu, Pak. Iya. Itu kan ada hal yang menjadikan Anda itu suka terhadap Vina. Kenapa? Karena ketika saya berteman dengan Vina, saya itu menjadi tergerak untuk lebih taat ibadah, kan? Lebih tadinya saya malas-malasan mau jamaah malas. Misalkan Mbak Atika ini mau jamaah malas, tapi ketika ada Vina, Anda menjadi lebih bersemangat karena ketika Anda malas, dia menjadi teman yang mengingatkan. Nah, ini kan ada motif. Yang motif itu bagus. Nah, sekarang manakala ini saya tanya. Ketika orang itu menyukai orang lain atau suka berteman dengan orang lain karena Allah, itu karena sesuatu alasan. Nah, ketika alasan itu menjadi tidak ada, maka akan sebaliknya. Maka orang yang cinta karena Allah, orang yang berteman karena Allah, dia wajib memiliki sifat tidak suka karena Allah. Misalkan suatu ketika sekarang Vina itu suka menasehati, oh jamaah, ya siap. Tapi nanti bulan Januari, nah ternyata Februari Vina ini berubah drastis. Tadinya itu suka apa? Suka ngajak jamaah, suka ngajak ngaji, ternyata Vina ini berubah pikiran. Ternyata malah ngajak tidur, ngajak pergi, ngajak HP-an. Misalkan kalau misalkan umpetan di kamar yang di kamar dikunci, HP-an bayuh, game-gamean dan seterusnya. Itu ketika Anda memang suka Vina karena Allah, ketika Anda diajak untuk hal-hal yang negatif begitu, reaksi Anda gimana? Tetap suka atau menjadi kurang suka? Ya, jadinya tidak suka, Pak, karena benci juga karena Allah, karena berubahnya. Ya, makanya itu. Kurang suka. Menjadi kurang suka karena dia yang tadinya mengarahkan saya untuk melakukan hal-hal baik, justru sekarang mengajak sebaliknya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ketika kita benci fillah itu adalah kebalikan ketika dia itu justru mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Kalau begitu, bagaimana cara bergaul dengan orang yang dibenci karena Allah itu, Pak? Ya kalau ya sebenarnya kan begini, kalau bagaimana bergaul, tentu kalau menurut Al-Ghazali itu melihat bagaimana orang atau teman kita yang tadi menjadikan kita menjadi tidak suka. Dia melakukan hal apa? Nah, misal kita punya teman ya, tadinya ketika misalkan kita itu adalah menjadi orang yang tokoh misalkan. Kita adalah tokoh yang berpengaruh misalkan. Kemudian ada teman kita, tapi teman kita tadinya baik, tapi ketika tahu kita berpengaruh, kemudian teman itu justru memanfaatkan. Oh karena temannya Pak Bupati misalkan, atau temannya Pak siapa yang berpangkat misalkan, kemudian dia menjadi memanfaatkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak pas, hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, ketika hal ini maka kita bergaulnya apa? Berarti ya menjauh misalkan ketika ya ini tentu sesuai kondisi teman kita bagaimana. Misalkan ketika kita berteman tentu tahu. Misalkan kita itu biasanya ketika sedang tidak cocok misalkan, kemudian kita diam. Di WA tidak balas, disapa assalamualaikum, waalaikumsalam sambil nunduk misalkan. Nah, artinya ketika dengan itu dia menjadi sadar, oh kenapa sih ya dia di WA saya nggak balas. Kalau di salam jawab tapi sambil
oh apakah ada yang salah dengan diri saya misalkan. Kok dengan itu kita mampu menyadarkan dia, ya itu kita lakukan. Artinya kita bagaimana bergaul dengan orang yang tidak kita sukai karena Allah itu ya kita melakukan hal-hal yang sekiranya tindakan kita itu mampu menyadarkan dia. Tapi kalau seandainya udah kita WA, kita sapa dia nunduk, tapi dia nggak sadar juga, itu gimana Pak? Ya berarti kita doakan. Belum waktunya sadar, mudah-mudahan kalau sekarang belum besok sadar. Iya Pak. Iya. Kalau kami tidak salah ya Pak, iya. Menurut Al-Ghazali ada beberapa hak sahabat yang harus dipenuhi. Ya seperti harta, pertolongan, diam pada suatu kesempatan, dan berbicara pada kesempatan yang lain. Memaafkan kesalahan, mendoakan, menepati janji dan ikhlas. Yang pertama, bagaimana cara memenuhi hak dengan harta Pak? Nah ini, jadi pertemanan itu adalah, kalau menurut Al-Ghazali itu adalah sebuah akad ya. Pertemanan itu adalah sebuah akad. Akad berteman itu akad. Ketika ada akad, itu berarti masing-masing pihak itu harus memiliki hak dan kewajiban. Ketika Anda sudah mengatakan dia adalah teman saya, menurut Al-Ghazali ada hak teman yang harus kita penuhi. Nah, antaranya tadi yang pertama itu harta. Mbak Atika itu pernah nggak mengalami ketika kita dalam kondisi susah, tidak belum kiriman, tidak punya uang, cari hutangan susah, pernah nggak? Pernah Pak. Pernah ya. Nah, misalkan kan begitu. Kita itu ketika seringkali ya bukan sering, artinya kalau saya baca itu kan kadang itu orang mengeluh ketika dia dalam kondisi lapang, kondisi berkecukupan, temannya itu banyak. Semua menganggap kita sebagai apa? Teman. Sebagai sahabat. Sahabat. Temannya banyak sekali. Kenapa dia temannya banyak sekali? Miliarder, dermawan, dan seterusnya. Tapi suatu ketika, setahun kemudian bangkrut total, habis-habisan, sampai rumahnya disita, misalnya, uang perusahaannya bangkrut dan seterusnya, menjadi tidak punya apa-apa. Kira-kira ketika dalam kondisi seperti itu, kita sebagai temannya, gimana? Alhamdulillah atau bagaimana? Dunia ya merasa kasihan, tapi ya gimana orang temannya bangkrut sendiri gitu ya, paling ya pada kayak gitu. Nah itu menjauh. Yang keliru, itu yang keliru, menjauh. Mestinya kalau menurut Al-Ghazali ketika ada orang yang dalam kondisi susah, kok kita dalam kondisi yang berkecukupan dan kita mampu, dia mau makan saja itu susah ya, mau makan saja susah, mau kemudian harus kita bantu teman saya. Jangan sampai ada teman dia dulu ketika dia berkecukupan kita berikrar kancaku kalau kayak dulurku, tapi ketika dia dalam kondisi susah justru kita tinggalkan. Nah yang demikian ini menurut Al-Ghazali keliru. Menurut Al-Ghazali di antara hak teman itu adalah mendapatkan bantuan dari kita berupa harta ketika teman kita itu memang dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Oke Pak, terima kasih. Kemudian bagaimana memenuhi hak sahabat yang diam pada satu kesempatan dan berbicara pada kesempatan lain itu Pak? Ya ini menurut Al-Ghazali memang kan begini, kalau menurut Al-Ghazali itu kalau sudah kita mengakui dia adalah teman kita, maka ketika kita berkomunikasi itu tidak hanya searah. Tidak hanya searah, artinya ada kalanya penting pada suatu ketika kita adalah sebagai pendengar, mendengarkan teman kita berkeluh kesah, mendengarkan teman kita bercerita kesuksesan. Kalau misalkan Mbak Atika punya teman cerita dapat suksesan, saya baru diterima bekerja di sini, saya baru beli HP baru, Mbak Atika itu sedih atau senang? Kalau saya pribadi sih ya alhamdulillah gitu Pak.
Semoga saya bisa seperti itu. Nah, gitu. Artinya sikap kita begitu. Ada kalanya artinya tidak searah. Menurut Al-Ghazali tidak boleh ketika dengan sahabat itu berkomunikasi arah, tidak boleh. Jadi ada kalanya saya itu adalah yang berbicara, dia mendengarkan. Tapi pada kesempatan lain kita harus memberi kesempatan dia bicara, kita yang mendengarkan. Artinya ada kalanya, oh ya dia lagi ada masalah pengen cerita, kita sebagai pendengar dengarkan, karena dengarkan kemudian beri solusi. Kesempatan lain dia yang mendengarkan, kita yang bercerita. Bercerita. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana memenuhi hak sahabat yang berupa memaafkan kesalahan gitu Pak? Nah, kan begini, kalau ada makalah kan sering kita mendengar al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan ya, bahwa manusia itu seringkali tidak luput dari kesalahan ya. Karena tidak luput dari kesalahan maka ketika kita sudah berteman dengan orang, mengakui teman, seringkali ketika kita teman dekat kok ada masalah, justru malah nanti bisa menjadi musuh. Menurut Al-Ghazali ini tidak boleh. Ketika kita sudah menganggap dia sebagai teman, maka ketika dia melakukan kesalahan, maka kita harus siap untuk membuka pintu maaf, kira-kira begitu. Karena tidak seseorang itu tidak akan benar selamanya dan dia juga tidak akan salah selamanya. Artinya ketika kita sudah berteman, kita harus siap untuk membukakan pintu maaf, karena kalau teman itu kan kadang-kadang bergurau berlebihan, kadang-kadang nyinggung madani misalkan, dan seterusnya, itu kita harus siap untuk membuka pintu maaf. Untuk yang selanjutnya, bagaimana sih Pak memenuhi hak sahabat berupa mendoakan gitu Pak? Nah ini yang penting ya, bahkan kalau di Ihya ini seringkali, nah ini Al-Ghazali itu mencontohkan dulu itu para sahabat seringkali itu ketika punya teman, ya artinya di samping di dalam sholat, kalau dalam sholat kan kita selalu mendoakan, ketika kita membaca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu dan seterusnya, kita itu mendoakan misalkan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu, terlanjutnya Pak? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selanjutnya Pak? Ini buka. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Artinya tidak cukup. Artinya kita sudah diajarkan di dalam sholat, kita itu tidak cukup hanya mendoakan diri kita, tapi juga orang-orang sholih. Artinya sempatkan dalam setelah sholat kita, atau bahkan ini kalau di zaman dulu salaf sunnah sholih, bahkan ketika sujud itu mendoakan teman. Pernah nggak mendoakan teman? Pernah Pak. Gimana doakan gimana? Semoga teman-teman saya cepat tobat gitu. Cepat tobat. Oh berarti Vina tadi yang jadi jahat kemudian biar tobat gitu ya? Enggak juga sih Pak, kan temannya kan bukan cuma Vina yang gitu baik ya. Ya artinya itu kita harus ketika kita berteman dengan orang lain doakan yang baik. Kenapa doakan yang baik? Kan begini, kadang orang itu merasa rugi ketika mendoakan orang lain dengan kebaikan. Padahal ini dalam sebuah hadis itu idza da'a rajulu li akhihi, ketika seseorang itu mendoakan kepada orang lain dengan kebaikan, maka malaikat itu berkata begini, qolatil malaikatu walaka mithlu dzalik. Ketika kita mendoakan kebaikan, misalkan mudah-mudahan dia yang teman saya sedang sakit, mudah-mudahan sembuh. Jadi kita sudah berteman, maka kita muncul di pikiran, oh dia sedang sakit, mudah-mudahan sembuh. Al-Fatihah misalkan. Teman saya itu sedang ujian, saya doakan mudah-mudahan lulus dengan nilai yang bagus, Al-Fatihah. Teman saya itu sedang apa? Doakan. Jadi ketika kita sholat ataupun habis sholat, pikiran kita itu tidak hanya terpikirkan untuk diri kita sendiri, tapi orang teman-teman kita. Doakan yang baik-baik. Dan jangan merasa rugi ketika mendoakan baik, karena ketika kita mendoakan baik, qolatil malaikatu walaka mithlu dzalik. Cara jawabnya, kowe juga moga-moga kayak gue. Itu cara menurut malaikat. Mudah-mudahan dia sehat, malaikat mudah-mudahan kamu juga sehat. Ketika saya mendoakan mudah-mudahan teman saya Vina itu baik kembali,
mudah-mudahan kamu juga tidak tersesat ke jalan yang jahat. Mudah-mudahan kamu tetap baik. Mudah-mudahan teman saya itu rezekinya melimpah, malaikat juga mendoakan, mudah-mudahan kamu juga rezekinya melimpah. Nah, ini yang penting, artinya jangan sampai ketika kita ibadah ketika mendoakan hanya untuk diri kita. Sempatkan walaupun sejenak kita berdoa, misalkan hadiah Fatihah untuk teman-teman kita sambil kita bayangkan, teman saya ini sedang hajat, mudah-mudahan hajatnya terkabul. Jadi apapun yang kita doakan, apapun yang kita katakan ke mereka, juga segala sesuatu itu akan kembali lagi kepada kita ya Pak ya? Iya baik, makanya jangan sekali-kali mendoakan hal yang buruk kepada orang lain, apalagi kepada teman. Karena itu nanti sebaliknya, ketika kita mendoakan yang buruk, khawatirnya itu kembali ke kita. Iya Pak. Itu akan yang baik-baik aja, contohnya menjadi orang sukses atau apa, agar kita juga menjadi orang sukses juga ya Pak. Iya, tanpa kita mengatakan agar kita, malaikat sudah mendoakan demikian. Iya, Pak. Jadi kita nggak usah embel-embeli agar kita berdemikian agar saya nggak usah. Malaikat itu sudah tahu. Setiap kamu mendoakan baik, malaikat juga mendoakan hal yang baik pula. Iya Pak. Nggak usah diberi embel-embel agar saya. Nah, nggak usah. Iya. Dikira malaikatnya lupa bagaimana kan itu nggak mungkin ya Pak ya. Iya, kira-kira tentu akan begitu. Otomatis balik ke kita ya Pak. Untuk sebelum pertanyaan yang terakhir, ini Pak, ada bagaimana sih memenuhi hak sahabat berupa mendoakan, menepati janji dan ikhlas? Ya tadi bahwa ketika sudah fillah, bersahabat fillah, yaitu harus siap ikhlas. Artinya kita ketika menasehati ketika menasehati teman, memberi saran ke teman, itu pun ya lillah itu juga. Jangan terlalu berorientasi keduniaan tadi. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan, kita berikan, dan kita bersahabat dengan dia itu jangan karena ada sesuatu hal, apalagi tentang dunia ya Pak. Berarti itu harus semua digantungkan kepada Allah gitu ya Pak? Iya, artinya kepada Allah itu dalam arti tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah begitu. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, bagaimana motivasi Bapak agar kita semua yang ada di sini dan para pendengar itu bersemangat beribadah dalam era pandemi ini Pak? Ya kan pertama begini, bahwa kenapa sih kita beribadah itu ya, kenapa beribadah? Karena memang kita itu mengakui sebagai hamba. Kalau saya dulu ketika di pondok itu membaca karya Mbah Badawi itu, beliau mengatakan kita putra wayah Adam, paham nggak itu? Kita putra wayah Adam, rumangsa ngenger, rumangsa dadi kawula, patrapane wong ngenger dadi kawula, nyambut gawe manut tata hukume pangeran kang dingengeri. Yen kita wis nyambut gawe bener manut tata hukume pangeran kang dingengeri, kita bakal bali ketemu pangeran kang dingengeri, didhawuhi nganggur manggon ana ing panggonan kang kepenak, enak, rejo, mulya sak lawas-lawase, ya iku sing jeneng suwarga. Yen kita ora nyambut gawe bener, ora manut tata hukume pangeran kang dingengeri, kita bakal bali ketemu pangeran kang dingengeri, didukani didhawuhi manggon ana ing panggonan kang lara, rekoso sak lawas-lawase, ya iku sing jeneng. Artinya kita itu harus merasa bahwa kita itu adalah hamba. Kenapa hamba? Karena itu sebab kita terbatas. Saya pernah begini. Kalau Al-Ghazali itu kan pernah begini. Kenapa kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada wahyu Al-Quran ataupun hadis yang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah? Kenapa tunduk? Karena kita tuh merasa terbatas. Kenapa kita merasa terbatas? Al-Ghazali itu pernah menguji indera. Melihat matahari yang sebenarnya besar terlihat kecil. Berarti indera itu terbatas. Akal terbatas. Akal itu menghukumi sesuatu sebab akibat. Kepastian sebab akibat. Tapi ternyata setelah diuji tidak. Nabi Ibrahim dibakar dengan api ternyata tidak kepanasan, kedinginan. Seseorang anak pasti melalui hubungan suami istri ternyata tidak. Nabi Isa terlahir tanpa. Artinya
semua sebab itu ciptaan Allah, akibat itu ciptaan Allah. Jadi bisa jadi suatu ketika ada sebab tanpa akibat, bisa jadi ada akibat tanpa sebab. Ketika kita sudah sadar bahwa indera kita lemah, akal kita lemah, kita harus pasrah. Berarti ada yang tidak terbatas. Zat yang tidak terbatas itulah pencipta terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah sadar itu, kita ngenger, kita menghamba bahwa Allah lah itu yang mencukupi semua kebutuhan kita. Ketika kita sudah merasa dicukupi oleh Allah, ya tentu sebagai hamba yang baik ya mengabdi sesuai apa yang telah dituntunkan olehnya. Terima kasih, saya kira demikian. Oke Bapak, terima kasih, sangat luar biasa sekali ya. Pasti sangat memotivasi buat kita semua, apalagi pendengar yang ada di sini ya Pak. Oke penonton semua, tidak terasa ya sudah 30 menit kita menemani kalian semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada penonton sekalian, saya Atikatul Inayah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.